Tahu nggak apa yang terjadi? Gue nendang kaki bro, kaki, potongan kaki. Potongan kaki. Iya, kan itu jatuh dari sambungan. Halo guys, saya Tesar, kembali lagi kita di Mode Awam. Nah, sekarang gue lagi bersama teman lama. Kita udah 10 tahun, hampir 10 tahun lah bro ya. Iya. Ketemuan dan gue pernah nginep di kantor dia. Kita sama-sama praktisi animasi. Kalau beliau bukan praktisi aja, beliau ke teknisi, praktisi, kreativisasi dan lain sebagainya. Ini dengan Mas Alfi. Gue tiba-tiba gue ngeblank nama lu, gue heran. Ya tuh udah gue blank. Gue nggak tahu deh, kalau udah depan kamera udah beda. Sorry ya Mas Alfi ya. Oh siapa? Tahu. Sehat bro. Alhamdulillah sehat bro. Nah, ini ada yang menarik nih guys dari Mas Alfi. Ini adalah founder dari Kampung Monster Studio. Kampung Monster Studio. Nah, dia itu adalah Kampung Monster Studio, ini adalah studio animasi, ya kan? Ya. Lebih ke 2D atau 3D? Dua-duanya sekarang. Oh, dua-duanya. Sekarang 2D dan 3D. Nah, yang menarik adalah bagaimana Mas Alfi ini mendapatkan inspirasi untuk membuat karakter-karakter atau membuat cerita-cerita based on paranormal activity. Nah, ini nih menarik nih guys. Seperti apa ceritanya ya, kita coba dengarkan. Ya. Gimana Mas Alfi deh? Okay. Gue awalnya dulu gini sih. Kalau gue kan dulu sebelum Kampung Monster berdiri kan memang gue dari kecil tuh emang suka ini ya. Jadi memang gue suka mereka gitu ya, apa istilahnya kayak monster lah ya istilahnya. Kalau sekarang gambar ya, ya karena gue dulu dari kecil gue bisa gambar nih ceritanya gitu. Nah dulu waktu zaman gue kecil, jadi apa yang gue rasain atau apa yang tiba-tiba bayangkan itu muncul tuh. Nah itu sering gue gambar. Nah terus juga gue dulu juga waktu kecil tuh ya beberapa kali ya, jadi maksudnya mungkin nggak berinteraksi langsung, cuman pas misalkan kayak contoh gini, pas dulu pas usia gue berapa ya, gue ingetnya soalnya gini, nyokap gue tuh berapa kali cerita gitu loh. Jadi pas gue masih umur 5 tahun gitu ya, kan gue di deket di dekat komplek salah satu BUMN lah gitu di Jakarta Selatan gitu. Gue nggak sebut namanya. Nah itu dulu tuh ceritanya di situ tuh ada patung Belanda nih, bekas patung zaman dulu lah gitu ya. Jadi patung Belanda, patung kayaknya tuh patung, kalau menurut nyokap gue kan sama bokap udah tinggal situ udah cukup lama ya, dari tahun 60-an. Nah dia bilang patung itu udah ada tuh sebelum itu, berarti asumsinya oke lah lama. Nah 20-an tahun dan terus gue pas gue masih usia let's say 5 tahunan gitu, nyokap sering bilang gitu, gue sering nggak tenang nih, sering sakit segala macem. Dan anehnya tuh kalau malam itu gue minta ke situ gitu loh. Jadi dia bilang gitu. Nah gue selalu di usia 5 tahun itu sering sakit apa segala, ketika sakit sakit gue minta ke sana gitu, si patung itu. Minta ke patung itu. Terus sampai gue dibawalah kayak ke orang pintar gitulah pokoknya. Terus dibilang, terus akhirnya disyarat-syarati segala macam. Itu beliau pun bilang gitu, wah ini emang ada yang minta gue kesana gitu loh. Nah itu kan akhirnya pas disarati segala macam, waktu itu akhirnya gue sembuh kan gitu. Akhirnya gue sembuh. Nah pada saat itu gue cuman hanya ngerasa bahwa sebentar, jadi ketika lu sakit terus sama orang, katakanlah ustadz atau apa gitu ya, orang bisa ya, terus memang diminta untuk kesana ke patung itu, ngapain itu sih? Ya waktu itu jadi gimana ya, padahal sih sebenarnya kalau gue bilang sih ada apa tau, cuman kayak ada daya tarik gitu loh, gue kayak harus kesana gitu. Nah, setelah itu cuma didatangin doang. Iya, didatangin doang gitu. Jadi kayak nggak ada apa-apa. Itu balik lagi. Iya, orang itu kan cuman di dekat rumah gitu. Jadi kayak ya istilahnya cuman berapa lah gitu, 100 meter lah gitu ya. Terus kan namanya zaman dulu ya masih 80-an itu kan. Nyokap ngajak gue jalan situ. Terus pas itu gue ada reaksi segala macam gitu. Terus gue tenang gitu loh di situ. Jadi kayak gue sih selalu melihat di situ tuh apa ya istilahnya something sih. Jadi gue selalu merasanya tuh kayak beda aja gitu. Di situ tuh kayak selalu kesannya sepi atau dingin atau apa gitu ya. Nyaman sih, tapi gue nggak merasa itu serem atau apa gitu. Nah kan kemudian
setelah itu patung itu kan dibongkar ya, karena ya itu tadi ya gue bilang karena terkait itu kan masih area komplek ya, jadi akhirnya dibangun masjid tuh bro. Jadi pas dibangun masjid tepat di di situ dibangun masjid, terus dibikin jalan arteri. Nah itu ya gue nggak sebutin lah, itu dibikin jalan arteri. Terus ya semenjak itu sudah jarang tuh ya, maksudnya karena sudah banyak aktivitas orang buat sholat buat gitu, jadi udah itu. Dan itu tapi lu nggak gara-gara itu udah dirombak atau lu nggak sakit itu kagak sakit gua. Lu masih gitu tuh udah ini aja sih. Terus nah udah tuh, nah dari kecil ya gue udah sering kayak gitu. Terus berapa kali gue juga ngalamin kayak misalkan gue lagi lari itu kan dulu era-era 80-an kan daerah gue ya itu masih banyak lah, itu kan daerah Betawi ya itu masih banyak kebun lah istilahnya gitu, ada kebun pisang, kebun singkong, kebun apalah gitu ya. Nah itu gue tiap kali main gitu ya, misalkan gue main sepak umpet lah apalah tuh. Umur berapa nih? Ya sekitar 5 sampai 8 tahun lah pokoknya, era-era pas gue SD lah ya. SD ya. Gue masih ke situ. Nah itu gue tuh berapa kali ya gue nggak tahu sih, tapi gue selalu positif thinking bahwa begitu gue pas gue main tuh di tengah-tengah kebun singkong itu, gue ngeliat tuh kayak ada kaki bro. Kebun singkong, terus gue ngeliat tuh beneran bro, itu kayak ada kaki di sela-sela itu gitu. Nah kan tapi gue pikir itu orang lah gitu atau apa ya, tapi pas gue situ tuh kagak ada orang bro. Maksudnya atasnya ketutup pohon kan. Itu kan ya namanya kebun ya lah ya, masa buat itu, karena gue ngumpet di situ tuh gue bilang ada kaki siapa tuh gitu. Nah itu anak-anak atau kaki dewasa? Oh dewasa. Iya, jadi yang kayak gitu-gitulah kadang-kadang. Terus pas gue samperin kagak ada tuh orang, udah wah. Tapi gue selalu pikir mungkin tuh orang udah pergi gitu. Gue selalu mikir gitu, gue terlepas tuh orang atau bukan ya. Nah itu sering kayak gitu. Terus berapa kali kejadian ini yang gue masih inget sih, itu juga SD. Kan rumah gue itu dulu ceritanya itu kan belakangnya itu rel kereta nih ceritanya. Jadi rel kereta itu ada apa istilahnya penyeberangan ya. Kalau zaman sekarang kan semua lintasan kereta api itu selalu ada apa namanya, ada palang ya. Palang kalau ada kereta jadi bisa berhenti. Nah ini dulu tuh liar tuh penyeberangan liar. Mobil apa? Mobil bro. Mobil masuk. Dulu era segitu tuh masih yang kosong. Nah sekarang masih ada. Sekarang masih ada masa. Ya, kan? Gila. Gue udah tahu. Masa diceritakan di mana? Iya. Iya. Nah itu gue inget banget, itu gue sampai hari ini gue masih inget banget. Jadi waktu itu sore ya, jadi gue ngelihat waktu di seberang itu ada mobil melintas, dan gue nggak tahu kenapa gue bengong, gue ngeliatin itu mobil itu kok diem di tempat. Dan gue ngeliat tuh kayak waktu itu sudah ada bayangan bahwa ini dia akan keseret sama kereta gitu. Secara timingnya dia udah terlalu dekat. Iya, jegrek gitu ya. Jadi gue nggak tahu kenapa gue bisa melihat itu, dan terus gue hitungin berapa waktu kemudian itu ada kereta datang beneran bro, tabrak itu mobil bro. Awalnya nggak kelihatan kereta? Nggak ada, itu nggak ada kan itu dia berhenti. Nah berhenti ada jeda, tapi sebelum waktu dia berhenti itu gue udah melihat bahwa kayak dia tuh kayak keseret gitu. Jadi ada jeda berapa waktu gitu. Nah terus kemudian baru muncullah kereta. Posisi lu di mana? Jadi ini gini nih. Maksudnya lu benar-benar di depan? Enggak, agak jauh. Jadi gue masih bisa lihat gitu kan. Itu gue jadi misalkan gue di sini nih, terus nanti ada jarak tuh kurang lebih ya sekitar 50-100 meter. Itu kan seberangnya kan begini ya. Nah terus dia tuh berhenti di tengah gitu bro. Nah kan rel itu kan gue masih bisa ngeliat ke arah sono dong. Kalau gue bilang tuh ke arah, gue inget tuh utara, dari arah utara. Nah terus gue tuh ngeliat waktu dia berhenti itu, yang gue lihat itu adalah tuh mobil udah kegeser kan, yang gue lihat itunya. Tapi realitanya itu masih di situ, jadi kayak diangan-angan bayangan lu mobil udah kegeser. Iya, tapi realitanya itu masa depan. Iya, kayak ngeliat ke depan tuh, flip tuh. Terus nah sementara di situ dia masih itu. Terus gue lihat tuh, anjir ada kereta tuh depan, dia diem tuh. Ada suara tong. Ya iyalah pasti kan. Ya kalau kereta jadul kan begitu bro. Nah terus keseret tuh, jebret dia keseret. Terus udah kan. Penumpang masih ada? Ada lah pasti, kan mati ya, jadi meninggal. Meninggal. Ya akhirnya
udah di apa namanya kejadian kayak gitu karena rumah gue di belakangnya daerah proyek kereta, jadi kejadian itu udah kayak apa ya, mungkin ya macam-macam ya, dari orang ketabrak segala macam, udah biasa gitu. Bukan bilang udah biasa sih, tapi gue akhirnya berusaha apa ya istilahnya, adaptasi ya bro ya. Kalau bilang serem ya serem gitu. Pernah ada yang satu tuh, dia jatuh dari sambungan kereta, anak sekolah itu. Jadi begitu udah lewat, nah terus kan jatuh itu ya, nah mau masuk ke, gue juga nggak mau sebutin nama stasiunnya, jadi dia biasanya kan mau deketin ke stasiun tuh, itu kan pelan tuh ya. Nah itu jatuh, terus orang-orang teriak. Jatuh sebelum peron? Iya jatuh tuh ya, brok gitu, terus udah tuh orang-orang kan pada lain ngerubung. Nah kan gue nggak tahu tuh, gue cuma lihat orang-orang udah ngerubung nih, berhenti kan, terus udah gue lari, gue nggak tahu bro, tahu nggak apa yang terjadi? Gue nendang kaki bro, potongan kaki. Iya, kan itu jatuh dari sambungan, dia kegiles bro. Innalillahi. Ini sensor kan nih, jadi seru bro. Sudah. Kaki ada di posisi, ada di bawah. Ya di bawah lah. Lu udah keluar peron lu. Ya kan gua ini bro, gue lihat orang ngerubung-rubung kan kalau zaman dulu. Iya. Kan kalau sekarang di videoin tuh. Kalau pengen lihat pasti. Kalau zaman dulu orang ngerubung bro, ada tetap aja gitu ya. Tapi bedanya zaman dulu kagak ada sosmed tuh, jadi pengen lihat. Ini kaki anak kecilnya. Gue baru tahu kan pas gue gitu, terus gue ditarik tuh sama ada tuh yang jaga apa namanya, yang ya pokoknya orang-orang dari situ deh, minggir deh gitu. Gue tarik tuh, wah kaki gila gitu ya. Tapi terus udah tuh gue kesana kan, akhirnya kan mayatnya dibawa tuh di situ. Itu udah gitulah pokoknya. Iya. Dan itu sering banget gitu, maksudnya itu. Terus ada orang satu lagi. Selama lu tinggal di situ? Iya, selama gue di situ udah sering banget gue ngeliat. Karena jadinya artinya saat itu tuh secara mental, bahkan ketika ya mungkin kalau yang ini gue lebih berpikir lebih ke ini sih, masalah persepsi ya, mungkin gara-gara ketakutan ya. Jadi pernah waktu itu ada yang bunuh diri tuh, bener-bener bunuh diri bro. Itu cuman gue selalu nyaksikan tuh kalau udah pada ngerubung gitu ya, mau datang itu udah hancur bro. Nah kan akhirnya bunuh diri itu maksudnya nabrakin ke kereta. Terus kan sudah kejadian, kereta pasti kan berhenti kan, orang teriak-teriak gitu. Karena kan ya itu tadi gue bilang, karena mendekati ke stasiun jadi kan selalu berhenti kan, biasanya begitu. Kalau dulu begitu. Nah itu bentuknya tuh udah sampai wah kemana-mana lah, pokoknya hardcore lah kayak gitu. Nah gor ya banget tuh, wah pokoknya udah kayak gitu. Nah gue tuh sering lihat kayak gitu. Nah terus kemudian biasanya malamnya sepi bro. Jadi daerah di situ ya kan, itu kan sebenarnya ada daerah perlintasan, daerah apa kan, biasanya itu kan rame ya kalau situ ya. Nah itu jadi mendadak kalau habis ada kejadian itu sepi, dan muncullah cerita-cerita ada orang ngetuk pintu kayak gitu. Tetangga gue diketuk. Setelah jadi kalau siangnya kejadian itu malamnya langsung sepi gara-gara itu. Jadi ada yang merasa si tetangga gue bilang bangun, dia diketuk gitu, terus pas dibuka nggak ada gitu. Terus jadi kejadian kayak gitu banyak, jadi macam-macam lah dari selain. Kalau ada pernah? Kalau gue cuman ini aja sih bro, kalau gue berapa kali kejadian itu gue cuman hanya merasa takut gitu. Jadi kayak gue lebih baik gue nggak keluar deh gitu, gue nggak keluar malam lah gitu. Jadi apa ya istilahnya, kayak sebenarnya itu mencekam sih bro, karena apa ya istilahnya, melihat hal kayak gitu kan mungkin buatan kecil ya. Bagi gue itu hal yang apa ya istilahnya, ya hal yang beda lah gitu ya. Jadi di umuran gue yang segitu menakutkan nggak? Takut gak waktu itu? Gimana ya, gue mau bilang takut sih ya takut bro ya. Jadi kayak lu takut, tapi cuman takutnya tuh bikin lu nggak bisa tidur gitu loh. Jadi atau ya ini sih bayang. Pasti namanya lu lihat kayak gitu karena itu singkat cerita kan sering kayak gitu. Terus ya itulah yang aneh-aneh gitu. Terus apalagi macam-macam ya, dulu kan gue juga masih ada sumur kayak gitu ya. Karena kan dulu masih tradisional tuh daerah gue gitu. Sumur di mana? Di belakang? Iya, belakang rumah biasa. Jadi nah itu gue sering kayak ada pandangan-pandangan bahwa apa ya, jadi sering gelap itu membentuk sesuatu kan begitu ya, sering bentuk-bentuknya aneh-aneh gitulah. Nah
Nah, tapi belakangan akhirnya kan gue jadi tahu itu mungkin ada yang disebut sebagai efek pareidolia kayak gitu-gitulah pokoknya. Tapi apa tuh efek pareidolia itu? Jadi ketika kita mempersepsikan satu bentuk dari satu objek menjadi bentuk tertentu gitu. Jadi misalkan gini, pareidolia itu kalau kita ngeliat nih awan nih ya, kita sering bilang anjir awannya kayak kucing. Oh iya. Wih, awannya kayak apa? Ya misalnya kita atau misalnya kayak ada pohon tuh ada tekstur gitu. Kita ngeliat kayak ada bentuknya kayak gini ya. Iya, kayak ada muka orang nih. Padahal sebenarnya itu lumut atau kayak gitu. Nah, itu jadi yang bentuk itu ada persepsi dari pikiran kita kan gitu. Nah, dulu gue masih mikir gitu. Nah, itu kan berangsur-angsur terus gue beranjak dewasa, gue sekolah terus apa gitu. Nah, sampai tuh ya dulu itu kan gue itu waktu zaman gue sekolah kan gue termasuk yang suka jalan ya, maksudnya selain naik gunung ya, tuh gue SMP tuh gue inget banget tuh dulu ya gue kan punya kayak circle ya kalau orang zaman sekarang ya, anak sekarang sebutnya kan circle. Kalau dulu dulu geng lah dulu, komunitas lah gitu ya, cuman ada 10 orang tuh teman-teman gue. Nah jadi sama komunitas gue itu kadang tuh jalan naik gunung terus dulu kita traveling bareng nih, misalkan dulu ke Sumatera nih, ini dulu rekor gue tuh ke Aceh 30 hari jalan kaki. Enggak, ini naik mobil tapi maksudnya jalan-jalan. Iya, jalan-jalan tapi itu setelah jadi setelah setelah kita lulus itu terus akhirnya kita temen gue ini baru dapet SIM nih waktu itu kan udah SMA terus tapi itu kita kumpulkan lagi nih waktu temen-temen yang gue itu yang suka jalan ya ayo deh kita kesana, terus dia pinjem mobil ayahnya kan kita bawa ke sono di jalan tuh, makanya 30 hari bro. Jadi nah itu tuh si ayahnya nggak nyariin. Agak dia orang itu inian lah istilahnya anak kolong bro. Anak kolong bahasa gitu. Iya. Tapi ya gitu. Nah itu banyak sebenarnya experience yang aneh-aneh. Jadi dari gua pas ini gua runtun ya, pas gua dari gua sering naik gunung dulu tuh macam-macam tuh. Dari misalkan contoh gini ya, waktu itu dulu itu pas gua ke Gede itu, waktu gua turun tuh setelah kandang badak itu kan temen gue di depan gue tuh ini turun gunung ya turun nih, terus gue di belakangnya tuh. Nah temen gue bilang gitu, Pi yuk buruan yuk udah deket, ini gue lapar nih, tuh ada warung, dia bilang ada warung. Terus pas gue lihat oh iya ya kayak ada warung ya, jadi gue belum lihat itu, tapi kan kalau lu lihatnya gini nih, biasanya kalau lu ngelirik itu kan sudut mata ya lu lihat ke sudut mata tuh, jadi kayak ada orang nyangkut, ada orang warung, gue samperin bro, batu bro. Batu, gue bilang, temen gue langsung kaget, woi batu, iya ini bukan warung, batu, udah tuh jalan. Tadinya lihat wujudnya apa, kios kecil gitu atau gimana? Kayak ini bro, kayak kalau lu kemana ya, jadi tuh warung-warung bubuk gitu loh. Warung bubuk terus ada orang nyangkul, gue bilang, gue samperin anjir batu, ternyata. Terus tapi orang nyangkul pun nggak ada itu cuman ya itu tadi batu kayak tumpuk-tumpuk gitu. Terus gue bilang kayak gitu, udah itu ya kayak gitu sering. Nah cuman dari waktu gue berapa kali naik itu sebenarnya ada satu gue nggak tahu ya ini, tapi gue masih meyakini sih saat itu bahwa itu memang experience gue merasa itu gaib lah ya. Jadi kayak gini, jadi waktu itu gue harus bawa ini ya gue buat teman-teman gue yang baru pertama kali naik nih, ceritanya nih gue sama teman-teman gue dulu kan gue punya band waktu gue SMA. Nah terus yuk kita naik gitu, oh ya udah naik nih. Nah terus yang menariknya gini, kan masuknya dari Cibodas ya kalau nggak salah ya, kalau naik ke mana nih? Ke Gede ya. Nah itu pas mau naik sebelum ke pos itu kan ada yang jual-jualan tuh ya, banyak yang orang jual gitu. Nah itu si teman gue itu dia kayak godain cewek nih ceritanya nih, ada cewek duduk di situ sendirian kan. Nah terus digoda-godain tuh sama temen gue tuh, oh ya nggak tau lah dia apalah gitu. Ya, sebelum pos atau setelah di pos? Sebelum jadi pas mau menuju kita lagi berhenti dulu kan, makan lah biasa. Nah terus abis itu gue gini nih, terus waktu itu gue bilang sama temen gue, wah parah lo, jangan ini dong, lu malah goda cewek. Apa bro, begitu, Indovi, cakep gitu ya, biasalah masih anak-anak, kita masih anak muda ya waktu itu ya, masih SMA lah gitu.
udah nih akhirnya kan jalan ya. Nah gue inget banget pas dia di dekat itu, gue kan ini ya apa, bau apa bro, bau parfum. Gue pikir kan parfum lah ya gitu. Yeah, oh yaudah, nah udah wangi lah ya, wangi ya. Nih paling wangi nih. Nah terus udah gitu kan gue naik nih, lihat gitu ya. Tuh gue naik, terus kita tuh sempet pas naik itu kan sudah agak menjelang malam gitu ya. Jadi biar berharap kan sampai atas pagi gitu. Nah di shelter pertama itu temen gue tuh ngoceh terus tuh. Jadi kayak soal apa tuh? Ya biasalah cewek kan. Oh cewek tadi bla 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 bla. Ya pokoknya gitulah, pokoknya A sampai Z dia cerita-cerita gitulah pokoknya gitu. Nah udah nih, dia nggak wajar buat dia. Iya, jadi buat lu dia nggak wajar. Iya, menurut gua dia nggak wajar. Jadi kayak mengagumi tapi kayak wah gila tadi tuh cakep bla gitu ya. Nah udah tuh di shelter pertama itu akhirnya kita berhenti ya. Oke, istirahat dulu yuk gitu. Udah duduk, terus dia tuh masih kayak ngoceh-ngoceh gitu. Nah terus tiba-tiba itu dia ini nih, jadi kita kayak apa ya, kayak nyium bau bro. Bau parfum itu cewek tadi bro. Dari? Nggak tahu, makanya gue langsung bilang, woi, terus langsung gue tepek, woi diem, gue gitu, apa, kan gue mau ngobrol gitu lah, pokoknya dia masih inilah ngoceh. Nah terus gue bilang, udah diem dulu aja gitu, ntar aja gitu, kalau mau ngobrol di atas, gue bilang gitu. Udah kan, nah terus gue kan jalan nih. Nah terus pas gue naik itu, kalau nggak salah itu sebelum kandang badak tuh kayak ada rumah waktu itu yang mau runtuh gitu kan. Nah itu gue ngeliatnya gini bro, kan waktu itu 1, 2, 3, gue lupa inget waktu itu ada 6 atau 7 ya, gue bertujuh lah ya gitu. Nah si temen gue ini yang dari tadi ribut terus, kan dia di tengah tuh. Nah terus gue kan di belakangnya tuh, terus yang di depannya tuh ya kayak leadernya lah gitu, si teman gue yang satu lagi. Jadi tuh kita pas melintasi rumah itu, dia tuh nyeletuk bro. Yang si teman gue tadi, dia bilang gitu, weh kok kayak ada orang duduk di situ. Nah gue kaget waktu dia bilang gitu, kok kayak yang cewek tadi. Nah wah gitu, langsung gue teplok aja karena gue di belakangnya kan. Wih santai, gue nggak mau sebutin namanya deh gitu. Terus santai gitu, terus santai. Ya udah terus gitu, terus gitu. Nah dia kan masih gitu, bener tuh ada yang duduk situ, masih ngoceh aja. Iya dia masih ngoceh kan. Ini cewek ya masalahnya ya? Iya dia ngeliat. Bukan yang ngoceh itu cewek? Cowok. Oh cowok. Iya. Padahal nggak biasanya dia ngoceh terus. Iya terus gue bilang, terus ya udah tuh, kan gue dorong tuh biar dia terus jalan gitu ya. Nah udah tuh, udah jalan terus gitu. Nah terus akhirnya kita kan sampai shelter tuh, sampai di kandang badak waktu itu. Nah dia baru cerita, dia bilang, nah makanya kan tadi gue bilang gitu, iya tuh tadi yang gue lihat di bawah, yang tadi duduk di tempat orang-orang jualan. Terus gue bilang, udah lu kalau lihat apa-apa udah diemin aja dulu, cuekin. Iya udah cuekin aja, pokoknya jangan di itu. Bilang, iya tapi bisa di situ ya. Nah terus udah kan gue ngobrol gitu, terus akhirnya kita udah positif. Dia bilang apapun yang lu lihat udah jangan pernah itu, kita nggak pernah tahu ya. Mungkin itu yang dia lihat, apa karena mungkin lu nggak lihat? Ya gue nggak lihat, tapi dia langsung yang cerewet gitu kan. Terus makanya pas dia udah menyebutkan ada yang duduk di situ, ya gue dorong gitu. Gue bilang jangan. Terus baru pas di kandang badak dia ngomong gitu, ya gue bilang ya harusnya jangan lah gitu kan, kayak gitu. Nah kayak gitu bro, maksudnya itu kan sering banget terjadi di gua gitu ya. Jadi kayak kayak gini. Terus kemudian ya itu tadi. Nah sehingga akhirnya dulu itu gue selalu eksperimen itu selalu gue gambar. Jadi setelah kejadian paranormal itu lu menggambar. Jadi gue mulai istilahnya gini, kayak jadi kayak tempat untuk, kan biasanya kalau orang nulis bro, diceritain ke orang nah kalau gue kagak, gue gambar. Apapun yang ada di benak lu berarti ya. Iya, apapun setelah yang pengalaman itu, apa yang gue alamin lah, macam-macam gitu, gue gambar. Nah stylenya lebih ke monsterisasi atau lebih ke gambar indah, gambar karakter atau gimana? Ya sebenarnya sih ya gambar biasa bro, gambar-gambar komik lah gitu ya. Gambar-gambar komik. Nah itu
kan kemudian kalau itu sebenarnya gini sih. Kan gue gambar dari awalnya dari komik berarti. Ya dari komik. Oh, komik. Udah dari 2003 itu. Jadi passion lo udah masuk komik kelas itu ya. Jadi kemudian kan akhirnya dibungkusnya di situ. Nah, jadi itu sebelum itu pun pas gue masih TK pun sebenarnya kalau kan gue udah sering coret-coret ya, gue bilang tadi dari kecil gue udah suka gambar. Dulu tuh sebenarnya agak masalah bro gue, jadi gue suka gambar nih gitu ya. Terus disuruh sama guru TK gue nih suruh gambar nih. Lain tuh gambar-gambar pemandangan, gambar itu ya gunung segala macam. Nah gue gambar beda bro, sampai nyokap gue dipanggil bro. Gambar apa lo? Gue gambar ada orang. Halo, yo. Kita lanjut. Tadi Edi. Jadi di TK sampai lu orang tua dipanggil lu itu gue gambar apa? Gue gambar gini bro, teman-teman gue gambar yang itu tadi gunung segala macam. Nah gue gambar tuh ini bro, orang lagi diburu sama macan bro, macan tutul bro. Itu gue masih inget bro. Jadi orang kejar bawa pisau. Nah itu gue bilang wah kacau nih. Iya. Oke sih kak. Sekarang masuk ke yang kebiasaan lu setelah dia ada paranormal experience lu langsung gambar gitu ya. Nah terus kan kemudian berlanjut nih dari gue kuliah kan akhirnya gue memutuskan untuk akhirnya gue kuliah di DKV kan. Gue di seni rupa dulu 96 tuh gue masuk kuliah, dan situ tuh gue mulai dapat experience baru lah ya. Banyak banget nih yang terkait sama apa gitu. Nah sampai akhirnya gue kemudian singkat, jadi gue akhirnya belajar bro, gue belajar cari tahu. Jadi akhirnya riset ya, kalau sekarang istilah gue riset dalam tanda kutip dalam tanda kutip. Jadi gue melakukan riset kecil-kecilan nih, apa sih penyebabnya. Jadi gue sering beli buku, gue baca, kan dulu belum ada internet ya. Buku apa nih? Macam-macam bro, lebih ke buku sains kalau gue. Jadi sebagai gini, gue berusaha mencari jawaban yang rasional lah gitu ya. Jadi ini apa sih yang sebenarnya terjadi segala macam gitu ya. Padahal tuh banyak sekali kejadian-kejadian, terutama waktu itu di kampus gue gitu ya. Jadi banyak yang itu nggak bisa gue nalar bro gitu. Dan jadi itu sebenarnya lu mencari jawaban tentang peristiwa-peristiwa yang lu alami, peristiwa-peristiwa paranormal yang lu alamin gitu ya. Ya jadi gue coba nih gue dengan riset segala macam kayak gitu-gitu, sehingga gue akhirnya gue berpikir ini kayaknya harus, kan kalau orang zaman sekarang apa harus divalidasi ya bro, harus dibuktikan lah gitu. Ini gue harus buktikan. Kalau dulu gue nggak, tapi gue dulu malah gini, gue harus cari cara untuk mengeksposur ini gitu. Apa yang gue rasakan tuh bisa ini nggak, dengan akhirnya apa gitu. Gue kan pakai media komik, jadi akhirnya gue keluarkan semua yang misalnya tadi ya kayak hal-hal yang gue ke depannya kayak gimana segala macam. Ketika ada melihat ke depan gitu ada yang bisa melihat ke depan, terus gue bisa memvisualkan segala macam. Itu gue keluarkan di komik-komik gue akhirnya kan. Ya karena gue bilang gue bisa nulis, tapi cuman gue lebih ini ke visual gitu ya. Jadi apa yang lu bayangin di peristiwa paranormal itu lu gambar gitu. Itu jadi inspirasi. Dan sampai ada berapa kejadian lah gitu ya. Jadi itu kalau nggak salah sekitar 2010-an kayak gitu ya. Jadi gue bikin satu judul komik nih, dipublish oleh satu publishing lah. Jadi ini gue off semua ya nama-namanya, jadi gue biar gak itu. Nah pada saat itu yang pas gue bikin itu, gue bikin ada di dalam cerita itu ada satu peristiwa gue bikin nih tentang pesawat jatuh, spesifik tempatnya di tempat titik itu, dan seperti apa jatuhnya dan bla bla segala macam. Nah terus udah tuh, nah singkat cerita ada detik kejadian tuh. Jadi udah lu gambar ini? Udah jadi komiknya. Oh udah jadi komiknya? Udah jadi bro. Itu yang jadi masalah karena udah jadi. Terus ada kejadian itu, ya gue nggak sebutin lah, pokoknya ada kejadian itu lah. Pesawat gede apa kecil nih? Besar bro. Ya mungkin kan kecelakaan pesawat itu kan jarang ya, tapi mungkin teman-teman tahu lah nanti. Nah, kemudian itu begitu kejadian itu, komik gue pending terbit bro saat itu. Pending? Di pending. Nah karena ini
di disclaimer-nya ditulis apapun kejadiannya itu adalah kebetulan belaka. Fiksi dan kebetulan belaka. Ya, fiksi kan. Nah, cuman akhirnya untuk menghormati Kandi. Nah, kemudian di 2011 baru diterbitkan. Resmi. Setahun kemudian. Ya, ada jeda nih. Jadi, nah itu bentuknya seperti itu. Jadi, nah kayak gitu-gitu. Terus juga ada lagi di satu komik gue itu. Sebentar. Apa yang mirip dari yang ada di komik dengan kejadian yang realnya? Salah satunya lokasi, bro. Lokasi sama pas. Lu menyebutkan itu di komik lu? Oh, ada. Emang itu merujuknya ke lokasi tersebut. Oh, gitu. Iya. Yang gue bayangin adalah apa yang lu gambar di komik lu itu ada yang moto persis kayak di komik lu gitu, enggak ya? Enggak. Tapi lokasinya sama pas saat bang gitu. Itu satu. Iya. Terus setelah itu ada satu komik lagi, komik gue gitu, itu gue bikin 2004. Jadi pas gue bikin kemudian terbit kan di 2004 itu. Jadi gue baru tahu bahwa ternyata ada satu tempat yang seperti vibe-nya di dalam komik gue gitu. Ada, itu di Dieng. Jadi gue kan baru ke Dieng baru baru tahun 2000 berapa tuh waktu itu ya, 2005 lah ya, 2006 gue kesana, gue kaget, wih ada di komik gue nih gitu. Ya kan? Maksudnya setelah lu gambar? Udah gue gambar, udah terbit 2004 kayak gitu bro, harus ada. Nah terus gue juga ya kayak gitu-gitu sering gitu. Nah akhirnya sampai ke gini sih, akhirnya gue melihat nih, wah ini kayaknya kayak gini kan daripada random ya. Nah makanya gue gue strukturkan gitu loh, jadi biar lebih terarah. Dan ketika gue, nah akhirnya gue kan sekarang punya kesempatan istilahnya untuk sekolah lagi nih, intinya gitulah gitu. Jadi saat ini gue khusus belajar ya, gue khusus di satu kampus untuk belajar keris, intinya gitu. Nah, keris. Jadi di keris pusaka gitu. Iya, jadi ini bro, bikinnya bro. Oh, bikin pembuatan keris. Ya, ini gue masuk di satu kampus yang ada program studi pembuatan keris. Nah itu terus akhirnya gue fokus di situ. Nah di situ pun gue sebenarnya itu bagian dari bentuk riset gue yang panjang itu gitu loh. Jadi untuk gue kan belajar, akhirnya ketika sering kejadian seperti itu akhirnya gue belajar banyak hal bro. Banyak dari aspek budaya, aspek sains dan bla bla segala macam, komentar aspek mistis semua ya pasti. Ya kan, kalau itu kan tuh udah pastilah gitu. Karena ketika kita mengalami kan pasti itu paling utama yang dipelajari. Akhirnya sampai belajar dari aspek agama dan segala macam, belajar tasawuf segala macam, hingga akhirnya tadi gitu loh. Jadi gue implementasikan semua apa yang terjadi, karena itu sampai hari ini pun masih sering kejadian gitu loh. Jadi nah itu sekarang makanya gue arahkan untuk menjadi proses kreasi, proses kreatif untuk menciptakan sebuah karya gitu. Jadi misalkan ini gue mau bikin karakter desain, jadi memang Papa Monster sendiri kan gue rancang dulu perusahaan gue itu sebagai IP butik, intellectual property butik, jadi butik konten untuk bikin karakter desain segala macam. Nah itu kan perlu ada proses kreasinya tuh, proses kreatifnya. Kita mengkreasi aset untuk menciptakan yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi kayak how to make monster segala macam gitu. Nah itu gue pakai prosesnya seperti itu. Jadi udah sampai ada hal-hal yang tapi lu ini nggak, maksudnya dengan proses kreatif yang memang based on paranormal activity itu lu gambar gitu ya. Itu lu ada ini nggak ketergantungan ke situ nggak? Maksudnya tanpa paranormal activity pun gue bisa berkreasi gitu. Bisa. Masih tetap bisa ya. Jadi itu kan di on off bro. Oh iya bisa di on off ya. Iya bisa di on off dan sampai ke ya kayak gitu. Jadi yang gue syukuri sekarang alhamdulillah bahwa ada tempat untuk menyalurkan sebenarnya ada. Jadi kasarannya gue tuh punya TV gitu loh. Jadi sekarang gue bisa nonton, bisa apa gitu. Jadi dia bisa ngeliat ini sebenarnya loh yang mau gue proyeksikan. Dan kadang-kadang ada yang nggak ngasih izin tuh, ngasih lihat gitu. Ada misalkan entitas apa gitu, dia nggak mau digambar, ya udah. Lu nggak tertarik jadi dukun? Gue dukun milenial gitu ya. Dukun milenial. Iya. Keren. Iya, cuma kayak gitu-gitu. Jadi gue libatkan. Jadi gini intinya,
apa namanya paranormal experience tadi gue libatin ke dalam proses kreatif untuk penciptaan sebuah karya gitu. Dan tentunya ketika kita bicara sebuah struktur ya, jadi kayak misalkan sekali lagi karena namanya perusahaan kan pasti itu kan organisasi ya bro, yang ada struktur kerja segala macam. Nah itu harus gue delegasikan tuh. Jadi kayak misalkan gini, setelah gue dapet ide, oh begini yang gue gambarkan gitu ya. Kalau dulu kan gue rancang cerita sendiri segala macam, gue eksekusi karya sendiri. Nah kalau sekarang gue ejawantakan nih ke ini, ke apa namanya, ke itu ya istilahnya ke apa namanya, ke penulis. Gue kan ada penulis segala macam, ke karakter desainer. Jadi jadi sekarang gue sudah agak terbantu lah. Jadi nggak terlalu. Jadi gimana gagasan tersebut bisa tervisualkan, bisa diterima lah gitu di masyarakat, istilahnya sudah direduksi lah gitu. Jadi nggak seini aslinya lah gitu. Tapi udah, oh kalau ini begini. Itu macam-macam bro, sampai ke sejarah juga kayak gitu juga. Tapi base genre lu lebih ke horor kah atau lebih ke mitologi bro? Mitologi. Horor juga ada bro, macam-macam sih gue, tapi yang pokoknya non komedi. Oke, mantap. Gitu. Oke, Cip. Terima kasih banyak Mas Alvin. Sama-sama. Gila, ini experience yang luar biasa buat gue. Dengarnya gue pikir lu mau cerita yang biasa-biasa kita dengar, ternyata ini luar biasa. Jadi sebuah kegiatan paranormal activity tapi lu kreasikan ke dalam sebuah karya gitu loh. Nantilah ntar kalau mau disambung ntar bisa gue ceritain, bisa kayak nge-track sejarah segala macam gitu bro. Nah sampai kayak guys, gitu. guys ya, penasaran gitu ya. Kita tunggu di episode berikutnya sama Mas Alvin nih. Thank you bro. Oke, sama-sama bro. Yuk, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.